bulan Syawal berarti Ramadannya tidak sempurna. Enggak begitu. Yang Ramadan tetap sempurna. Cuma ini untuk mendapatkan nilai pahala wajib selama 1 tahun. Ya. Jadi lebih sempurna lagi. Itu yang dimaksud. Dan tidak berdosa seseorang yang tidak melakukan puasa Syawal. Hanya karena mungkin satu dan lain hal. Yang ada adalah adanya kerugian ketika dia berkesempatan untuk melakukan puasa sunnah Syawal itu, namun kemudian dia tidak melakukannya. Ya, ada rugi di sana. Nah, mungkin orang juga akan bertanya, puasa Syawal itu bagusnya di awal atau di akhir? Dalam prakteknya sering Nabi melakukan di awal. Tapi saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebaik-baik puasa Syawal itu kami lakukan kapan? Rasulullah menjawab di akhir. Dalam prakteknya Nabi melakukan di awal, tapi saat sahabat bertanya, Nabi menjawab di akhir. Artinya dua-dua bagus. Ya, mau melakukan di awal bagus, mau melakukan di akhir juga bagus. Yang nggak bagus apa? Yang nggak puasa. Jadi gitu aja dia. Ya. Dan dia tidak mesti berurut. Bagusnya berurut, memang betul. 1 sampai 6 selesai. Tetapi bukan berarti sebuah keharusan berurut 6 hari itu. Boleh dilakukan sesuai kesempatan, asal puasa itu dilakukan dalam bulan Syawal. Ya. Mau sehari kemudian free, 2 hari free lagi, ya. Ambil lagi sehari free lagi, tidak ada masalah itu. Ya. Selesaikan saja. Itu. Kemudian mana lebih baik, apakah mengganti dulu atau sunnah Syawal dulu? Nah, ini juga bukan pilihan. Silahkan saja, ya. Mana yang lebih membuat kita nyaman, ya? Yang jelas kalau puasa Syawal tidak boleh di bulan yang lain. Kalau mengganti masih boleh bulan yang lain. Nah, kalau dilihat keutamaan memang betul lebih utama mengganti daripada sunnah, karena yang mengganti itu wajib. Tetapi ini bukan pilihan. Ya. Silahkan saja kita melakukannya mana yang lebih membuat kita nyaman. Yang jangan diselang-seling antara wajib dengan sunnah. Nah, ini wajib dulu sehari, itu ambil Syawal sehari. Nah, itu tidak begitu juga, itu kacau balau namanya. Ya. Nah, artinya kalau ambil wajib ya udah selesaikan saja dulu wajibnya. Kalau ambil sunnah selesaikan dulu sunnahnya. Dia begitu aja. Nah, kemudian berikutnya yang jangan adalah menggabung. Nah, simple, paket hemat. Ya. Sekarang ada ayam pakai hemat. Nah, kita juga pakai hemat, ya. Nah, siapa tahu umur mati bulan Zulqa'dah nanti, ya udah saya gabung aja semuanya. Sekali niat habis, ya. Jadi kalau kena Senin diniat. Kalau kena ayam mulbit diniatin, ya. Enggak begitu. Jadi satu ibadah ya satu niatnya. Ya, tidak digabung-gabung antara wajib dengan sunnah, ya, dan apa yang dilakukan itu. Baik. Berikutnya yang disunahkan di bulan Syawal itu adalah silaturahim. Ya. Orang yang paling utama kita bersilaturahim di bulan Syawal adalah keluarga besar kita. Dalam tanda kutip, keluarga besar yang dimaksud itu juga adalah keluarga besar pasangan kita. Nah, jangan egois. Ya. Sebahagian orang egois, ya, bahkan membagi. Ini Idul Fitri keluarga besar suami dulu. Nah, Idul Adha nanti baru keluarga besar istri. Sehingga istri selalu jatah Idul Adha. Tidak pernah jatah Idul Fitri. Nah, ya. Jadi tidak begitu. Ya dua-dua. Ya. Karena memuliakan keluarga pasangan kita juga memuliakan keluarga kita sendiri. Di dua-dua di silaturahim. Itu yang paling utama. Yang kedua, orang yang paling utama kita silaturahim di bulan Syawal itu adalah tetangga kita. Terutama yang jarang ketemu. Ya, yang sama-sama sibuk, pergi pagi, pulang malam, ya. Nah, ketemunya ya, setahun 2 kali, ya. Maka orang itu juga memiliki hak dari kita untuk kita silaturahim. Yang ketiga, orang-orang yang sepuh di antara kita. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu keteladanan yang beliau berikan adalah mengunjungi orang-orang yang tidak lagi keluar rumah. Datang ke rumah itu, ya. Dan itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan bagi orang itu. Ya. Sebuah kebahagiaan bagi orang yang tidak lagi bisa keluar rumah, saat didatangi betapa luar biasa semangat hidupnya kembali. Ya.
dilihatnya kita datang ya, apalagi jarang-jarang datang, mungkin dia bahkan menduga kita udah lupa dengan dia ya, tapi begitu kita muncul datang, oh luar biasa ya, dari tidur dia bisa duduk ya. Jadi orang-orang yang sepuh itu hendaklah dikunjungi, dilihat ya, di silaturahim terutama di bulan Syawal ini. Baru kemudian ya, orang-orang lain. Dan di antara orang yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk kita silaturahim adalah orang yang terganggu silaturahim kita selama ini, atau bahkan mungkin sudah putus. Nah, itu juga merupakan bagian dari orang yang paling diutamakan untuk kita melakukan silaturahim, menyambung kembali apa yang sudah terganggu dan apalagi apa yang sudah pernah terputus. Yang ketiga yang disunahkan di bulan Syawal itu adalah itikaf. Nah, beda tentunya itikaf di bulan Syawal dengan bulan Ramadan. Ya. Itikaf di bulan Syawal itu paling tidak ada dua waktu. Yang pertama antara maghrib sampai dengan isya. Ya. Yang kedua dari subuh sampai dengan syuruk. Paling tidak di dua waktu itulah kita itikaf. Dan lagi-lagi itikaf ini sama dengan perintah atau arahan Allah dan Rasul kepada orang yang sholat berjamaah. Artinya yang ditekankan adalah kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan jika mau melakukan dibolehkan dan bahkan tidak boleh dilarang. Jadi itu saja. Kemudian yang keempat yang disunahkan di bulan Syawal itu adalah menikah bagi yang belum menikah. Ya. Di antara sekian banyak pernikahan Rasulullah SAW itu jumlah pernikahan di bulan Syawal itu lebih banyak daripada pernikahan di luar bulan Syawal, terutama saat beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syawal. Ya, makanya kalau di Timur Tengah ini musim kawin ini, nah kita juga sama sekarang, musim kawin juga nih. Nah, baguslah, ya, dia menikah di bulan Syawal bagi yang belum menikah dan segerakan. Ketika memang sudah waktunya menikah dan sudah mampu menikah, maka segerakan mereka dinikahkan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Apalagi akibat dari penundaan itu akan terjadi dayus. Yang celaka banyak orang nanti. Nah, kalau sudah dayus, yang celaka banyak orang. Terutama yang paling celaka itu adalah orang tuanya. Ya. Dilaknat oleh Allah dan Rasul, dilaknat oleh para malaikat. Dan mati dalam keadaan dilaknat seperti itu, ya mati dalam kemunafikan. Ya. Maka jangan ditunda-tunda. Jangan pula lamar bulan Syawal ini, nikah bulan Syawal tahun depan. Tidak ada begitu. Jadi kalau udah lamar, udah selesaikan. Atau ada alasan karena nggak boleh lama-lama, ya udah nggak lamar-lamar, tapi pacaran jalan terus. Nah, ini nggak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, dianjurkan menikah bagi orang yang sudah pernah menikah tapi sudah tidak punya pasangan lagi. Ya, udah hidup sendiri, terutama laki-laki. Ya, kaum laki-laki. Kaum laki-laki sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk segera menikah lagi jika sudah tidak punya istri lagi. Ya, diarahkan begitu. Sehingga saking Rasulullah mengarahkan itu, memerintahkan hal itu, apa yang dipahami oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an? Yang aku pahami dari arahan Rasulullah untuk menikah lagi bagi para duda adalah bahwa kalau hari ini mati istri, besok nikah lagi. Sampai begitu beliau cara memahaminya, ya, karena memang Rasulullah sangat memberikan arahan untuk itu. Nah, berbeda dengan janda, berbeda dengan perempuan. Rasulullah memberikan pilihan. Artinya tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki memang segera disuruh nikah lagi. Kalau perempuan, maka jika ia ingin tetap sendiri, itu pilihannya. Jika ia ingin menikah, jangan dilarang. Nah, jadi begitu bahasa Nabi. Untuk perempuan begitu. Ya. Jadi enggak diarahkan untuk segera menikah lagi, tidak juga dilarang untuk menikah lagi. Jadi itu pilihan. Nah, beda memang dengan laki-laki. Dan memang psikologi laki-laki dengan perempuan ketika sudah tidak punya pasangan lagi berbeda. Nah, ya. Laki-laki itu jangankan ngurus keluarga, ngurus diri aja udah susah dia. Apalagi kalau terbiasa diurusi semua oleh istrinya. Saat istrinya enggak ada, nah, susah di hidupnya. Bahkan timur barat dia udah enggak tahu lagi. Kalau perempuan nggak begitu, ya, lebih mandiri dia ketika dia tidak memiliki suami. Ya. Baik. Kemudian, nah, ini yang sensitif, menikah bagi orang yang ingin menambah. Nah, ya perlu juga saya sampaikan, jangan tabu nanti kan. Tapi jangan diduga saya mau nikah lagi. Ya.
Jadi bagi yang ingin menambahnya, maka Rasulullah SAW katakan, ya segera nambah. Bagi orang yang sudah mampu dan bisa menambahnya, mampu bertanggung jawab di dalam menambahnya dan sebagainya, maka ya sudah. Dan menikah lagi menambah jumlah istri itu bukan sesuatu yang tabu di dalam Islam. Diatur dalam syariat Islam dengan sangat baik. Orientasi di dalam menambah itu ya sama dengan orientasi awal menikah. Akhirat, orientasinya tetap akhirat ya, bukan dunia. Bahwa seseorang yang ingin menambah tanggung jawab, yang harus dia sadari bahwa dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah nanti dengan jumlah yang ada ini. Jika satu saja dia tidak mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya sudah, cukuplah satu itu. Sadar diri. Jadi jangan hanya percaya diri. Nah, masih ada 3 konsep lagi. Sadar diri, tahu diri, ukur diri. Nah, jadi cuma satu konsep yang dipakai salah. Ada 3 lagi nih. Kalau hanya percaya diri, tidak ukur diri, tidak sadar diri, dan tidak tahu diri, nah bahaya. Maka bagi yang memang sudah mampu dan bukan hanya secara finansial, tapi secara fisiki, secara psikologi, kesiapan keluarga, semuanya. Dan akhirat adalah menjadi orientasi yang paling utama di dalam menambah itu. Jadi bukan serampangan, ya, hanya melihat finansial saja, tapi kemudian dia tidak menyiapkan psikis dan psikologinya. Itu tidak boleh. Di agama ini mengatur dengan sangat baik. Maka kalimat yang digunakan oleh Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir kamu tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrimu, maka cukuplah satu. Nah, itu namanya tahu diri. Ya, tahu diri cukup dengan satu. Maka muncullah judul bahagiakan diri dengan satu istri. Baik. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang disunahkan di bulan Syawal. Kemudian sebagai bulan silaturahim ini tentunya ya, di mana-mana kita mendengar melihat adanya halal bihalal. Nah, ini produk Soeharto dengan Ibu Tin yang menjadi teladan yang baik. Ya, memang dalam Islam tidak ada kalimat itu ya. Bahkan rancu halal bil halal ya, halal dengan halal. Enggak tahu pun apa itu maknanya itu ya. Akan tetapi paling tidak kita melihat ada kebaikan-kebaikan dalam judul ini. Ya, bagi orang-orang yang tidak bisa bertemu sebelumnya ya untuk bersilaturahim, maka bisa bertemulah mereka di dalam forum halal bihalal itu. Ya. Tapi halal bihalal ini jangan dirubah menjadi sesuatu yang kemudian menjadi ya sebagaimana yang terjadi selama ini. Ya, sebahagiannya. Baru-baru ini kita mendengar misalnya di Padang, ya Sumatera Barat. Sumatera Barat itu tiap tahun bulan Syawal tinggi perceraian. Khusus bulan Syawal. Ya, Sumatera Barat. Tinggi perceraian di bulan Syawal. Penyebabnya apa? Ternyata 60% dari perceraian di bulan Syawal itu disebabkan oleh reuni. Nah, ya, reuni dengan masa lalu. Wah, reuni SMA, reuni SMP, ya, reuni ini, reuni itu, ya. Nah, jadi ini 60% penyebabnya itu di Sumatera Barat seperti itu, ya. Dan ternyata di daerah lain juga terjadi. Nah, cuma yang mencuat kemarin ya di Sumatera Barat karena tiap tahun begitu katanya, ya. Cuma nggak tahu di Aceh apakah bulan Syawal banyak orang cerai juga, nggak tahu juga, ya. Saya belum dapat surveinya. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui juga, Aceh ini salah satu provinsi yang setiap tahun jumlah perceraian semakin meningkat. Faktor yang paling utama katanya ekonomi, tapi kalau saya melihat bukan, gaya hidup. Bukan faktor ekonomi, tapi gaya hidup yang menyebabkan perceraian yang semakin meningkat di Aceh. Ya, gugatan cerainya paling banyak. Ya, Luxmawe salah satu daerah yang tinggi perceraian itu. Baik, cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini sebagai silaturahim kita. Karena yang penting bukan ceramah katanya. Yang penting makan. Kalau ini sekedar mengisi mukadimah saja sambil menunggu orang ngumpul, kan? Ini udah kumpul semua kan? Udah bisa kita mulai berarti. Ini belum mulai, Bu. Kita mulainya di sana nanti. Ya. Udah siap kan?
Oh itu meja besarnya di sana. Itu meja kecil. Makanya saya bilang jangan direkam tadi. Baik, ya. Saya kira itu saja. Dan saya sebagai pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum khair wa aslihu a'malakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di bulan suci Ramadan, memperbaiki apa yang kurang dan memberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin ya, atas segala kesalahan, kekeliruan, hal-hal yang tidak berkenan di hati, baik sikap, tindakan, bicara, kalimat, dan lain sebagainya. Semoga dengan kemaafan yang saling kita berikan dan meminta ini juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa kita bersama setiap waktu adalah bahwa kebersamaan kita di dalam kehidupan dunia ini dalam majelis kebaikan itu adalah menjadi penyebab berkumpulnya kita semuanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.